Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apakah kalian hari ini sudah siap untuk belajar? Nah, tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 4, tetap di tema 9 kalinya negeriku dan subtema 2. Pembelajaran hari ini, yang pertama kita akan belajar hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Yang kedua, proses terbentuknya minyak bumi. Dan yang ketiga, manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Nah, coba kita pelajari satu persatu agar kalian bisa lebih paham. Nah, sebelum itu kalian wajib untuk berdoa agar ilmu yang ibu berikan bisa manfaat dan barokah. Nah, setiap manusia tentu ingin mencukupi kebutuhannya. Salah satunya diawali dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Contoh sumber daya alam tersebut adalah minyak bumi, gas alam, dan air. Nah, oleh karena itu anak-anak, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmati sumber daya alam tersebut. Walaupun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana dan hemat. Nah, kita masuk ke kewajiban kita terhadap sumber daya alam itu apa? Nah, sumber daya alam khususnya yang tidak dapat diperbaharui makin lama makin berkurang dan akan habis. Maka dari itu kita harus berusaha menjaga dan melestarikannya. Bagaimana anak-anak kira-kira cara melestarikan sumber daya alam tersebut? Yaitu yang pertama dengan menghematnya. Caranya dengan menghemat pemakaian sumber daya alam yang merupakan kewajiban kita. Menghemat pemakaian sumber daya energi tidak hanya berfungsi untuk melestarikan, tetapi juga bermanfaat untuk mengurangi bahaya kerusakan lingkungan. Nah, berikut ini adalah kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Ini biasanya dalam kehidupan sehari-hari seperti membuang-buang air. Nah, hal ini termasuk kegiatan yang menghabiskan sumber daya alam air. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Contohnya seperti menggunakan mobil yang berbahan bakar ramah lingkungan ataupun peralatan hasil pertanian yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu menjaga dan melestarikan alam untuk ketersediaan sumber daya alam. Nah, ini seperti tidak menebang pohon secara liar, dan biasanya kita wajib melaksanakan sistem tebang pilih tanam. Selanjutnya, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, terutama air. Nah, reboisasi sendiri yaitu kegiatan menanam kembali. Jadi, hutan yang sudah gundul kita tanami kembali
sehingga persediaan air bisa tercukupi dan menghindari bencana alam seperti banjir dan longsor. Selanjutnya menggunakan energi alternatif. Seperti kita ketahui, energi alternatif itu banyak ya, seperti matahari, angin, gelombang air laut, biogas. Nah, itu termasuk energi alternatif. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan kewajiban, kita berhak untuk memanfaatkannya atau menggunakannya. Hak kita terhadap sumber daya alam adalah, atau untuk memanfaatkan energi adalah apa? Nah, seperti kita ketahui, negara kita ini adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam baik dalam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Setiap anggota masyarakat berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Hak untuk melaksanakan sumber daya alam ini ada dua, yaitu bisa kita lakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh pemanfaat sumber daya alam secara langsung adalah seperti hasil pertanian yang berupa sayur, buah-buahan, biji-bijian. Kemudian contoh pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung adalah minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu agar bisa digunakan. Nah, yang tidak langsung ini biasanya adalah barang-barang tambang yang perlu diolah dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Nah, setelah kalian mendengarkan hak dan kewajiban memanfaatkan sumber daya alam, nah mari kita identifikasi perilaku orang-orang yang ada di sekitarmu yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam. Nah, di sini ada contoh perilaku yang bertanggung jawab dan perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, coba kita contohnya apa saja. Yang pertama, untuk perilaku bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya alam, menggunakan listrik sehemat mungkin. Yang kedua, mengambil hutan sesuai dengan keperluannya, jadi tidak boleh berlebihan. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih tanam. Nah, sistem tebang pilih tanam ini hanya memilih pohon yang usianya sudah tua dan yang sudah layak untuk diproduksi. Yang keempat yaitu mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar biogas. Bahan bakar biogas ini seperti dari kotoran hewan yang biasanya dimanfaatkan untuk memasak. Yang kelima, menjaga kebersihan sungai. Nah, jangan sampai kita membuang sampah di sungai sehingga sungai akan tercemar dan hewan-hewan di dalamnya akan mati. Selanjutnya, contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pertama yaitu menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau. Pukat harimau ini seperti jaring besar yang dapat menjaring semua biota yang ada di dalam laut sehingga tidak bisa dipilah-pilah mana yang ikan sudah layak dikonsumsi atau ikan yang masih muda, sehingga semuanya terambil semua. Yang kedua yaitu memburu hewan langka. Yang ketiga, mengambil hasil hutan secara berlebihan. Yang keempat, membuang limbah industri ke sungai. Dan yang kelima, menebang pohon secara sembarangan. Nah,
Dari kegiatan tersebut agar lebih jelasnya terhadap pemanfaatan sumber daya alam, mari kita belajar tentang manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Nah, sebelumnya untuk lebih jelasnya kalian baca dulu ya. Manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Manusia didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayang seandainya minyak bumi habis. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Semua sisa tanaman dan hewan bergerak ke kerak bumi, oleh karena itu pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi dengan gas alam akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Minyak bumi inilah yang melanjutkan banyak peran dari kehidupan manusia. Salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Gas cair merupakan produk dengan nilai lebih tinggi dibandingkan bahan bakar lain. Untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. Minyak bumi harus diolah terlebih dahulu agar dimanfaatkan. Proses pengolahan minyak bumi dilakukan secara bertahap dan bertingkat. Hasil dari pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar minyak residu seperti bensin, solar, bensol, oli, dan minyak tanah. Beberapa bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi juga berperan dalam industri kimia. Beberapa produk dihasilkan dari olahan minyak bumi antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Hasil lain dari pengolahan minyak bumi ternyata juga masih bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Minyak mentah juga dapat menjadi sumber polimer. Polimer ini sangat penting sebagai komponen untuk beberapa jenis industri. Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak bumi adalah industri plastik. Jika kamu pergi ke dapur, ternyata banyak juga peralatan yang memanfaatkan minyak bumi. Seperti alat-alat dapur, kulkas, yaitu kulkas, kunci pintu, oven, kursi, dan meja ternyata juga menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Minyak bumi digunakan sebagai sumber panas maupun produk sampingan yang digunakan untuk mencegah untuk mengelola aluminium, besi, atau baja. Dari teks di atas, coba kamu sekarang sebutkan gagasan pokok dan pendukung di paragraf pertama dan kedua. Masih ingat kan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, coba kita bahas satu persatu. Di paragraf pertama, gagasan pokoknya yaitu minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Selanjutnya, gagasan pendukungnya, minyak bumi didapat dari sumber yang berada di bagian kerak bumi dan proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Paragraf kedua, gagasan pokok berada pada paragraf awal, kalimat awal, yaitu terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman pada
ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Selanjutnya, gagasan pendukungnya yaitu semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian bereaksi dengan gas alam. Nah, selanjutnya kita jawab pertanyaan yang berkenaan dengan proses pembentukan minyak bumi. Yang pertama, jelaskan proses pembentukan minyak bumi. Nah, yang pertama kan apa sih proses terbentuknya minyak bumi itu? Nah, terbentuknya minyak bumi berlangsung secara jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi, oleh karena itu pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi akan mengubah fosil menjadi cairan hitam. Nah, cairan hitam inilah anak-anak yang disebut dengan minyak bumi, yang memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, mengapa minyak bumi tidak dapat diperbarui? Nah, seperti yang kita ketahui, minyak bumi ini termasuk sumber daya alam yang tidak diperbarui, yang tidak dapat diperbarui. Karena dalam pembentukannya, minyak bumi ini membutuhkan waktu yang sangat lama, dan apabila diambil terus-menerus, maka akan habis persediaan di bumi, sehingga kita harus bijak dan mencari alternatif lain agar penggunaan minyak bumi bisa dikurangi. Nah, selanjutnya, kira-kira contoh pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan manusia apa saja ya? Nah, yang pertama yaitu sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, kita pasti butuh untuk berpergian karena bahan bakar ini sangat penting. Bahan bakar ini seperti apa ya? Seperti bensin, solar, oli, pertalite. Nah, itu termasuk pemanfaatan minyak bumi untuk bahan bakar. Selanjutnya, pembuatan aspal. Nah, aspal ini adalah bahan untuk membuat jalan raya. Nah, ternyata aspal ini juga membutuhkan pemanfaatan minyak bumi. Selanjutnya, sumber gas cair. Sumber gas cair ini tentu kalian tahu kan sumber gas cair ini. Sumber gas cair ini berupa yang sering kita lihat di dapur, yaitu LPG. LPG itulah yang namanya gas cair. Gas cair merupakan produk dengan nilai yang lebih tinggi dibanding dengan bahan bakar lain untuk kendaraan. Untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. Selanjutnya, industri kimia. Hasil dari proses pengolahan minyak bumi sangat berperan dalam industri kimia. Contohnya seperti dalam bahan pembuatan cat minyak, cat dinding, cat mobil, cat kayu, cat besi, dan banyak lagi beberapa produk plastik. Selanjutnya yaitu bahan serat. Bahan serat ini seperti rayon, nilon, dan bahan tekstil sintetis ternyata juga menggunakan
hasil dari minyak bumi sebagai bahan pembuatannya. Nah, minyak bumi ini anak-anak telah melewati berbagai macam tahapan pengolahan yang menghasilkan berbagai produk. Salah satunya bahan campuran serat yang tidak mudah terbakar. Selanjutnya yang tadi juga untuk produk keperluan dapur seperti kulkas, kunci pintu, oven, kursi, pipa saluran air, dan meja. Ternyata juga membutuhkan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Selanjutnya yaitu bahan mobil. Beberapa bagian mobil seperti blok bodi pada mobil, kabel instalasi listrik, dan berbagai perangkat lainnya dalam mobil juga membutuhkan minyak mentah. Nah, minyak mentah ini akan diolah dengan berbagai macam cara sehingga menghasilkan produk utama dan sampingan. Sejumlah serat akan dihasilkan dalam pengolahan minyak bumi dan dibuat untuk menjadi lapisan blok dalam badan mobil. Kemudian beberapa komponen elektronik yang lebih ringan dan beberapa cairan yang digunakan untuk minyak rem, minyak pelumas, dan bahan bakar yang dibutuhkan mobil. Nah, yang terakhir yaitu sumber pengolahan pupuk. Pupuk merupakan tanaman yang menjadikan tanaman lebih subur dan dapat membantu pencegahan tanaman terserang oleh hama dan penyakit. Selain menggunakan manfaat nitrogen, pengolahan pupuk juga membutuhkan beberapa bahan yang dihasilkan dari pengolahan minyak yang masih mentah. Selain itu, pengolahan minyak mentah juga akan menghasilkan panas atau sumber tenaga untuk menggerakkan mesin produksi pembuatan pupuk. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Maafkan Bu Guru jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu belajar kalian di rumah. Selanjutnya, setelah mengerjakan video ini, kalian kerjakan tugas pada Google Form yang sudah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.